Sobat Sejarah, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sejarah Sumpah Pemuda nih. Simak terus videonya ya. Perkenalkan, saya Farelia Kalista Sania. Dan saya Safina Caheni Putri. Saya Lulul Maknun Arimbi. Halo, salam kenal. Perkenalkan, nama aku Afero Yusufi. Halo, salam kenal. Nama aku Rizky Angga. Halo, salam kenal. Aku Rizky Aunur. Pasti kalian sudah pernah mempelajari sejarah Sumpah Pemuda, bukan? Mari kita ulas kembali sejarah Sumpah Pemuda ya. Simak video ini selengkapnya. Sebelum kongres dimulai, para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Dan disinilah diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 tempat yang berbeda, yakni Gedung Katolik Jongelingenbon, Pusjava Bioskop, dan Indonesisch Clubgu. Dan diselenggarakanlah Kongres Pemuda kedua yang akan menjadi titik tonggak perjuangan para pemuda Indonesia. Kongres Pemuda kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai PPPI, yaitu sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda dan pemudi. Selain itu, pertemuan juga menyepakati pembentukan kepanitiaan kongres dengan susunan sebagai berikut. Ketua yakni Sugondo Joyo Puspito dari kalangan PPPI. Kemudian Wakil Ketua RM Jokomar Said dari kalangan Jong Java. Dan Sekretaris yakni Muhammad Yamin dari kalangan Jong Sumaterainbon. Juga ada Bendahara yakni Amir Syarifuddin dari kalangan Jong Bataksbon. Dan ada beberapa pembantu. Yang pertama yakni Johan Mahmud Jaya dari kalangan Jong Islami Tenbon. Pembantu kedua Erkaya Sungkana dari kalangan Pemuda Indonesia. Pembantu ketiga RCL Sunduk dari kalangan Jong Celebes. Kemudian pembantu 4 Johannes Leimena dari kalangan Jong Ambon. Dan pembantu 5 yakni Muhammad Rohyani Suud dari kalangan Pemuda Kaum Betawi. Sekarang kita akan membahas terkait rapat pertama, kedua, dan juga ketiga serta putusan akhir dari Kongres Pemuda kedua ini. Pada rapat pertama, pada malam hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongelingenbon, Ketua Kongres Subondo Jojo Puspito, ia memberi sambutan. Ia berharap kongres ini dapat memperkuat semangat di antara sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua di Gedung Pusjava Bioskop pada pagi hari Minggu 28 Oktober pada tahun 1928 membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Purnawalan dan Sarmidi Mangor Sarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga terjadi pada sore hari Minggu pada tanggal 28 Oktober 1928. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kemudian ramalan mengemukakan tentang gerakan kepanduan yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak lebih disiplin dan mandiri. Hal-hal ini sangat dibutuhkan dalam perjuangan. Theo Pengamanan menyampaikan bahwa pandu sejati adalah pandu berdasarkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air Indonesia. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh Wijk Rudolf Supratman melalui lantunan biola. Lagu tersebut disambut dengan sangat antusias oleh para peserta kongres. Kemudian kongres ditutup dengan pembacaan sebuah keputusan oleh Sugondo Joyo Puspito, dan keputusan ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Mari teman-teman kita menilik satu persatu makna dari ayat-ayat Sumpah Pemuda yang pertama. Kita yang lahir dan tinggal di bumi pertiwi ini adalah saudara setanah air.
maka hendaklah kita untuk memiliki komitmen yang sama pula, yaitu untuk melindungi bumi pertiwi kita. Dalam kalimat ini bermakna bahwa kita merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Tidak lagi kita berjuang secara kedaerahan, namun berjuang bersama untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Bahasa adalah tonggak suatu negara, warisan yang tiada duanya. Bahasa Indonesia lahir untuk mempersatukan wilayah Nusantara yang berbeda bahasanya. Maka dari itu, dalam poin ketiga ini mencetuskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang harus kita junjung bersama. Nah, itulah makna dari Sumpah Pemuda. Istilah Sumpah Pemuda telah melekat nih di hati kita semua. Nah, dari Sumpah Pemuda ini kita berharap agar pemuda-pemudi dapat senantiasa mencintai tanah air Indonesia, menjaga dan merawat kesatuan kita sebagai sebuah bangsa, dan juga menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda mengingatkan kita akan pentingnya persatuan di tengah perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. Pemuda diharapkan menjadi agen perubahan dalam berbagai bidang, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Sumpah Pemuda menekankan pentingnya pendidikan bagi generasi muda untuk memahami sejarah dan berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Menjunjung tinggi semangat toleransi, gotong royong, dan rasa cinta tanah air.